Makin panas. Kemarin Said Didu, Habib Bahar. Hari ini Habib Umar. Umat bikin perhitungan. Persaudaraan alumni PA 212 mengecam keras tindakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang melakukan tindakan fisik terhadap Habib Umar Asgaf di Surabaya, Jawa Timur. Kami dari PA 212 mengecam keras tindakan biadab oknum aparat Satpol PP yang telah memukul Habib Umar Asgaf. Ucap Mujahid 212, Novel Bak Mukmin, Kamis 21 Mei. Karena kata Novel, Habib Umar merupakan seorang ulama dan sudah sepuh yang seharusnya dilindungi. Kami meminta aparat kepolisian menangkap Asmadi, anggota Satpol PP, karena sudah melakukan penganiayaan yang merupakan tindakan pidana, katanya. Apalagi, kata dia, umat Islam kini sedang marah terhadap tindakan petugas tersebut di tengah bulan Ramadan. Apalagi di bulan puasa, karena kalau tidak oknum Satpol PP tersebut atau petugas damkar tersebut tidak ditangkap, maka sudah dipastikan umat Islam yang cinta ulama akan membuat perhitungan dengan caranya sendiri, tegasnya. Bagi Novel, urusan penganiayaan ulama bukan ulama tersebut saja yang tersakiti, tapi tindakan itu telah menyakiti umat Islam. Untuk itu, pelaku yang bersangkutan harus menyerahkan diri ke polisi dan meminta maaf kepada umat Islam, ujar Novel. Di sisi lain, Bahar dan Said, dua tempat berkumpul baru. Tanpa terasa, akan ada dua ikon baru di akar rumput. Keduanya akan menjadi rallying point atau tempat berkumpul gerakan perlawanan yang alami atau natural. Perlawanan yang natural akan melahirkan rallying point yang natural juga. Bahar dan Said, mereka ini sedang dalam penempaan alam, akan menjadi simbol gerakan penegakan keadilan. Kebetulan sekali, keadilan itu sudah lama dipinggirkan oleh para penguasa zalim yang dikelilingi oleh tikus-tikus rakus yang sedang ganas memangsa bagaikan laparnya Homo homini lupus. Rakyat sudah lama kehilangan tempat berkumpul itu. Sekarang mulai disiapkan oleh kesewenangan. Sebagai side effect dari kesewenangan tersebut, konsekuensi logis, begitulah alam bekerja. Patah tumbuh, hilang berganti. Mati satu, tumbuh seribu. Ini yang terjadi sejak para pendahulu Anda berjuang membebaskan bangsa dan negara ini dari para penjajah. Hari-hari ini, gerakan pembebasan muncul lagi, juga natural, karena rakyat sedang terjajah kembali, dijajah oleh kaum sendiri. Penjajahan internal, tentu ini jauh lebih berat dari perlawanan terhadap penjajahan eksternal. Penjajahan eksternal itu frontal sifatnya, good cause versus evil force, yang hak lawan yang batil, kata para jurnalis. Jelas, 5W1 hanya, tidak abu-abu dari segi sosio-kultural, sehingga semboyan kami dan kalian pun tidak meragukan. Kami di sini, kalian di sana. Tidak begitu halnya dengan penjajah internal. Walaupun kata orang, hanya berstatus sebagai proksi saja, yang berposisi kalian dalam konteks penjajah-penjajah internal adalah mereka yang sama dan sebangun dengan kami, seayah, seibu, secara fisik dan sosial budaya. Itulah sebabnya, di dalam episode gerakan pembebasan kali ini, kami tidak sedang berusaha mengusir dan menghancurkan kalian. Tidak etis. Yang tepat adalah to neutralize atau menetralkan. Menetralkan adalah melumpuhkan. Setelah kekuatan jahat itu pun lumpuh, Anda bisa melakukan langkah-langkah pemulihan kedaulatan rakyat, ditambah penegakan keadilan. Terus mana lebih kuat? Penjajah internal atau gerakan perlawanan? Penjajahan internal itu lahir dari proses rekayasa. Mereka tidak kokoh, cuma memang kekeh. Sedangkan gerakan perlawanan lahir
dari proses seleksi alam. Kalau dipinjam terminologi medis, gerakan perlawanan itu memiliki antibodi asli yang terbentuk untuk menang, bukan untuk kalah. Bahar dan Said adalah dua rallying point yang natural. Mereka menyimpan banyak potensi. Bukan mereka yang memilih jalan pergerakan perlawanan itu, melainkan alamlah yang menggiring mereka ke arah itu. Sebaliknya, penjajah internal dipilihkan jalannya oleh proses fabrikasi yang di dalamnya berkumpul para desainer dan programmer kepentingan kelompok kecil. Oligarki, kata mereka. Mereka inilah yang menyutradarai penjajahan internal. Mereka hampir pasti berkolaborasi dengan kekuatan eksternal, sesuatu yang rasional. Tapi jangan lupa, meskipun lahir dari proses fabrikasi, penjajahan internal itu memiliki spek yang mampu memperdaya publik. Mereka memiliki casing yang bagus. Banyak yang tergila-gila menjadi pengikut akibat ketidaktahuan mereka atau akibat terlalu mudah membuang akal sehat. Jadi silahkan simak apakah Bahar dan Said akan terbentuk menjadi dua rallying point yang baru. Lihat pula siapa-siapa yang akan terpilah mengikuti gerombolan penjajah internal, dan siapa-siapa yang beruntung terhimpun ke dalam gelombang perlawanan natural. Di sisi lain, Habib Bahar ditangkap lagi. Pengacara, ini tanda-tanda rezim Jokowi bakal runtuh. Perlakuan diskriminatif yang diterima Habib Bahar bin Smith disebut menjadi tanda-tanda runtuhnya kekuasaan pemerintahan Jokowi. Hal itu berkaca pada perbedaan pemberlakuan hukum yang diterima Bahar Smith dengan Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Kondisi ini menunjukkan perlakuan hukum yang berbeda antara ulama dan pejabat negara. Demikian dikatakan salah satu pengacara Bahar Smith, Damai Hari Lubis, kepada Ermol Kamis 21 Mei. Tajam ke ulama, kebal ke pejabat negara. Itu tanda-tanda akan runtuhnya kekuasaan suatu negara, katanya. Mujahid 212 ini juga memprotes keras penangkapan kliennya yang dilakukan dengan pengawalan super ketat dari kepolisian. Apalagi Habib Bahar dibawa ke lapas Gunung Sindur dan dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan yang merupakan lapas berisi narapidana teroris. Tidak pantas Polri mengawal penangkapan kembali Habib Bahar Smith yang sedang menjamu murid-muridnya serta jamaahnya yang kangen, kecamnya. Damai juga menyebut bahwa tindakan tersebut membuat Bahar Smith seperti disamakan dengan teroris, baik penjahat kelas kakap atau sebagai teroris yang telah membunuh puluhan orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, Damai sangat menyayangkan pisau hukum yang tumpul saat menangani Ketua MPR RI. Padahal Bambang Susatyo dianggap sama-sama melakukan pelanggaran kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Sebaliknya, kasus pelanggaran politisi Partai Golkar itu hanya selesai dengan mengaku salah dan menyampaikan permintaan maaf. Padahal kuat diduga Ketua MPR melanggar PSBB. JO.Pergub DKI 33/2020 disentuh pun tidak sama sekali, tegasnya. Atas fakta itu, pria yang juga pengacara Habib Rizik Syihab ini meyakini bahwa ini adalah tanda-tanda keruntuhan tirani kekuasaan. Sebab ketidakadilan atas perlakuan hukum antara ulama dan pejabat negara sudah berulang kali terjadi. Ketidakadilan yang terulang-ulang model inilah yang akan menjatuhkan tirani kekuasaan para penguasa dalam catatan-catatan sejarah kepemimpinan suatu negara, pungkas Damai. Netizen pun ikut berkomentar. Akan tambah satu ikon lagi, yaitu kasus penganiayaan petugas PSBB untuk Habib Umar Asgaf. Jangan mudah membuang akal sehat, nanti sulit menemukannya kembali. Yang pasti, sesuai firman Allah, sesungguhnya yang batil itu pasti
akan hancur. Bagaimana menurut pendapat Anda?